Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qala rahimahullah. Betul. Wa mujmalul qawli anna ma'na ar-Rahman al-mun'im bi jalalin ni'am. Wa mujmalul qawli secara global kesimpulannya adalah bahwa makna Ar-Rahman Al-Mun'im bijalalin ni'am, zat yang memberi kenikmatan dengan kenikmatan yang besar, yang sifatnya global, diwe urip, diwe rezeki, diwe sehat, secara umum, yang memberi kenikmatan kayak begitu namanya Ar-Rahman. Makanya muslim non-muslim mendapatkan rahmaniyah. Muslim non-muslim mendapatkan hidup, muslim non-muslim mendapatkan sehat, muslim non-muslim mendapatkan rezeki. Tapi untuk nikmat khusus, kau khusus kami ridhoi, kau khusus kami rahmati, kau khusus kami naikkan derajatmu, kau khusus aku beri karomah. Itu hanya untuk yang mukmin ar-rahim, bukan ar-rahman. Wa makna ar-rahim, sedangkan makna ar-rahim adalah al-mun'imu bitaqa'iqiha, zat yang memberi kenikmatan dengan lembut-lembutnya nikmat itu, nikmat yang lembut-lembut, yang khusus-khusus. Wa qila, konon katanya, innahuma bimaknan wahid, katanya kalimat ar-Rahman, ar-Rahim itu dengan satu makna, dengan makna yang sama. Berarti lafadz rahim hanya pentakkid, penguat. Wasani litakidil awal. Makna yang kedua yakni ar-Rahim itu sekedar untuk mentaukiti lafadz yang pertama yakni ar-Rahman. Wa huwa ra'yus Sabban wal Jalal. Ini pendapat Imam Sabban dan Imam Jalal. Wa huwa dha'if, namun pendapat ini lemah. Faqad qala Ibnu Jarir At-Tabari, la tujadu fil Qur'an kalimatun zaidah li ghairi ma'nan maqsud. Tidak didapati dalam Quran itu satu kalimah yang sekedar untuk tambah-tambahan, enggak ada. Setiap kalimah Quran mesti ada maknanya. Enggak ada kalimat Quran hanya sekedar untuk tambah-tambahan pelengkap, itu enggak ada. Li ghairi ma'nan maksud, tidak untuk makna yang dimaksudkan. Warrajih ma dhahaba ilaihi Ibnul Qayyim. Pendapat yang unggul, yang kuat adalah apa yang menjadi pendapatnya apa yang telah menjadi pendapatnya Ibnul Qayyim. Apa itu? Wa huwa annal wasfa al-awwala dalun ala rahmah as-sabitah lahu. Bahwa sifat yang pertama yakni ar-Rahman menunjukkan kasih sayang yang lekat ada pada zat Allah. Lalu dengan sifat kasih sayang itulah Allah menyayangi. Lalu dengan sifat kasih sayang yang ada pada dirinya, Allah merahmati. Ketika merahmati itulah terkait dengan merahmati mukmin, merahmati muslim, merahmati ini. Namanya bil mu'minina raufur rahim. Wa kana bil mu'minina
rahima, kayak begitu. Jadi kalau Rahman itu sifat rahmah yang melekat pada zatnya, Rahim dengan sifat rahmah itulah Allah merahmati hambanya. Disebut Rahim. Itu penjelasan dari Ibnul Qayyim. Wasani, sedangkan sifat yang kedua, yang Ar-Rahim, yadullu ala tajaddudil af'al al-muta'alliqah bihadis sifat. Lafaz yang kedua yakni Rahim menunjukkan terus menerusnya perbuatan Allah yang berhubungan dengan sifat rahmah ini. Dengan sifat rahmahnya Allah menyehatkan orang. Dengan sifat rahmahnya Allah menyelamatkan anak yatim. Dengan sifat rahmahnya Allah mengampuni dosa. Itu dengan sifat rahmahnya. Yang sifat rahmah itu melekat pada dirinya. Saat sifat rahmat itu melekat pada dirinya, disebutlah Ar-Rahman. Saat dengan sifat rahmah itu Allah merahmati hambanya, disebutlah Allah Ar-Rahim. Paham? Wallahu a'lam. Al-Latifatus Saminah, latifah yang ke-8, hikmah yang ke-8. Qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal awalnya itu huwa, coba lihat saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu domennya huwa apa anta? Kok suwene teman? Segala puji milik Allah, itu huwa apa anta? Huwa Ar-Rahmanir Rahim, huwa apa anta? Huwa Malik Yaumiddin, huwa. Lalu ketika menyatakan minta tolong langsung anta iyyaka na'budu. Padahal seharusnya kalau tetap huwa bukan iyyaka, tapi iyyahu ya. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ini berarti iltifat dari tadi huwa langsung beralih menjadi anta. Namanya iltifat dhamir. Fihi iltifatun minal ghaibah ilal khitab. Di dalam lafadz iyyaka na'budu terdapat iltifat, berpindah dhamir dari dhamir ghaib menjadi dhamirmu mukhatab ala sabilit tafannun fil kalam, dengan alasan membuat variasi dalam berbahasa biar enggak monoton ya. Jadi dibuat tafannun agar tidak tidak membosankan. Li'annahu adkhalu fi istimalatin nufus, karena dibuat iltifat tafannun itu lebih mengena dalam istimalatil qulub, menarik simpati jiwa. Wastidlabil qulub, sama dalam hal menarik simpati hati. Wa hadzal iltifat darbun min durubil balaghah. Dan iltifat kayak begini, ini salah satu jenis dari berbagai jenis ilmu yang ada di dalam balaghah, ada iltifat. Hanya begini, ada yang dikira iltifat tapi enggak benar. Rungokno yang biasa sholawatan, berkali-kali kami ingatkan, itu teman-teman bacanya, Rabbi faghfirli dhunubi, dijawab apa? Rabbi faghfirli dhunubi, bibarkatil hadi Muhammad. Betul. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, betul. Ampunilah dosaku dengan barakah syafaatnya Rasulullah. Betul, ya Allah. Nah, barang kalimat kedua enggak benar. Ya Rasulullah ji'na, ya Allah. Kamu mengucap ini makam Rasul. Lalu kamu mengucap, wahai Rasulullah kami datang liziarah qasidina. Bermaksud menziarahi kuburmu. Lalu kamu jawab, ya Allah. Gimana ya? Wahai Rasulullah kami datang. Wahai Rasulullah kami bermaksud menziarahi kuburmu. Apa jawabnya?
Memang enggak cerdas sih. Wahai Rasulullah, kami datang bermaksud ziarah kuburmu. Apa? Ya Rasulullah, kan gitu. Tapi orang-orang jawabnya, ya Allah, masa ziarah kuburannya Allah? Halo, paham? Jangan mana ya? Ya Rasulullah ji'na, ya Allah, piye? Liziarah qasidina, ya Allah, ha? Masa ziarah nanggone Gusti Allah? Bener apa enggak itu? Enggak bener. Nartaji minka syafaat. Berharap syafaat dari siapa? Rasul kan? Masuk ya Allah. Li jami'il hadirina. Ya. Maunya iltifat tapi keliru. Kalau ini huanya Allah, antanya ya tetap Allah, enggak berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya iltifat. Ini termasuk apa? Fannul balaghah. Bagian dari kajian ilmu di dalam ilmu balaghah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau jaral kalamu 'alal asri laqala iyyahu na'bud. Andai bahasa itu berjalan sesuai dengan aslinya, seharusnya orang yang sholat ngucapnya bukan iyyaka, tapi iyyahu na'budu. Fa'adala an dhamiril ghaib ilal mukhatab. Si pembaca atau orang yang sholat, yang baca Fatihah, berpindah dari dhamir ghaib menuju dhamir mukhatab lenuktatil iltifat, untuk faedah yang namanya iltifat, biar lebih mengena. Wa mithluhu qauluhu ta'ala, seperti ini pula ada, yakni firman Allah mana? Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Wasaqa, Allah memberi minum hum kepada mereka semua ahli surga, rabbuhum Tuhan mereka. Siapa yang diberi minum? Ahli surga. Dhamirnya kum apa hum? Kum apa hum? Hum syaraban tahura, dengan minuman yang suci, menyehatkan. Summa qala, lalu Allah berfirman, inna hadza kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Kana lakum apa kana lahum? Seharusnya gimana? Kana lahum, tapi di Quran pakai kana lakum, pindah ya. Awal ayat pakai dhamir ghaib hum, di belakang ayat pakai dhamir mukhatab kum. Inna hadza, sungguh minuman yang segar, berbagai kenikmatan surga, karena adalah lakum bagi kamu jazaan sebagai balasan atas amalmu. Waqad yakunul iltifat minal khitab ilal ghaibah, dan terkadang iltifat itu sebaliknya dari mukhatab menjadi ghaib, kama fi qaulihi ta'ala, seperti yang ada dalam firman Allah Ta'ala, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibah wa farihu biha ja'atha rihun asif. Ya, huwa dialah Allah alladzi yusayyirukum, yang menjalankan kamu, menjalankan kapalmu, kendaraanmu,
fil barri wal bahri, di darat maupun di laut. Hatta idza kuntum fil fulki, hingga ketika kalian telah ada di dalam kapal, wajaraina, dan kapal-kapal itu telah berlayar, bihim, membawa kamu apa membawa mereka? Dari awal gimana? Dialah yang menjalankan kamu di darat dan di laut. Sehingga ketika kamu sudah naik ada di dalam kapal, kamu naik ada di dalam kapal, dan kapal-kapal itu berjalan membawa kamu apa membawa mereka? Mestinya kamu. Mengapa? Ini dibayangkan Nabi itu dawuhnya di pantai, di darat. Kamu orang-orang musyrik, sejatinya ketika kamu naik kapal, itu Allah yang menjalankan kamu. Ketika kamu naik kapal, setelah naik kan jauh. Nabi di tepi kan, orang-orang musyrik ini ya sudah di tengah-tengah laut. Enggak mungkin Nabi dawuh, dan kapal-kapal membawa kamu, enggak bisa lagi kamu, mereka sudah jauh. Maka dhamirnya diganti apa? Him. Dan kapal-kapal itu telah membawa mereka. Gitu ya. Kenapa? Nabi dengan mukhatabnya sudah terpisah jauh. Jadinya hum. Birihin thayyibah, kapal-kapal membawa mereka dengan angin yang baik. Coba ada angin ribut, kapalnya tenggelam. Coba di tengah-tengah laut moro-moro ono angin lesus, puting beliung, menjam jungkel kapalnya. Siapa yang mendatangkan air yang semilir, enak, sehingga kapalnya sis jalan? Gusti Allah. Faqad kana al-kalamu ma'al mukhatabin. Benar-benar kalimat atau bahasa tadi dengan orang-orang Arab yang mukhatab, apa? Yang dijak ngomong di depannya. Summa ja'a bidhamiril ghaibah, lalu Allah datangkan dhamir ghaib ala tariqil iltifat, dengan alasan iltifat, berpindah dhamir dari ghaib menjadi dari mukhatab menjadi ghaib. Qala Abu Hayyan fil Bahri. Abu Hayyan dawuh dalam kitab Al-Bahr. Wa nadhiru hadza an tadhkura syakhsan muttasifan bi awsafin jalilah mukhbiran anhu ikhbaral ghaib. Perbandingan hal ini adalah seperti Anda menceritakan seseorang yang memiliki sifat-sifat agung, mengkhabarkan kepada hadirin tentang orang yang punya sifat agung itu, seperti mengkhabarkan orang yang ghaib, padahal orangnya ada. Saman ngeterne konco, pengen lamaran, dalam sepindah silaturahim. Setelah cekap, salah jengipun, dalam pengen matur, kalau enggak ada konco, sampun hafid Quran, alhamdulillah sampun sakit maos kitab, kulahipun S2 sampun rampung. Kalau kira-kira seminggu yang lalu, konco kula menika ketampi dados dosen dateng UIN. Nah, konco kula nyuwun tulung dateng kula. Mbok menawi dikersakaken konco kula pengin ngersakaken putri panjenengan. Semen cerita konco kula kayak huwa.
Padahal wong ini lho ning sandingmu. Calon murotonya gak ero lek sing mbok critakne iku ning sandingmu. Pakai dhamir ghaib. Wa yakunu dzalika syakhsu hadiran ma'ak. Padahal orang yang kau ceritakan itu hadir bersamamu. Fataqululah. Lalu zaman berkata kepadanya ketika konjum, sing maksud itu sapa mbok critakne? Ya kon. Iya ka aksid. Engkau yang aku maksudkan. Fayakunu fi hadzal khitab minat talattuf ala bulughil maqsud ma la yakunu fi lafzi iyyah. Sehingga dalam khitab ini pakai iyyaka bukan iyyahu. Ada cara yang sangat halus, lembut untuk mencapai maksud, yang itu tidak mungkin pakai lafadz iyyahu. Jadi zaman ngomong dengan kon sing tak karep nih, itu lebih baik, lebih mengena daripada dia yang saya maksud. Dia mana sih bingung ya konjomu, kok dia itu sapa? Beda lek kon ngucap kon, langsung paham. Dari tadi huwa terakhir pakai anta. Al-lafdhu tasi'ah, al-latifatu tasi'ah, hikmah yang ke-9. Waradat as-sighatu bilafdhil jam'i fil jumlatain. Waradat telah datang as-sighatu gaya bahasa dengan lafadz jamak dalam dua-duanya jumlah itu. Iyyaka na'budu, ayo. Kalau saya a'budu apa na'budu? Kalau saya a'budu. Wa iyyaka nasta'in. Seharusnya asta'in. Walam yaqul, dan Allah tidak berfirman iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Padahal zaman sholatnya kan maca dhewe. Ya, kenapa kok pakai nahnu? Kok tidak pakai ana? Kok pakai nasta'in? Kok tidak pakai asta'in? Ada apa? Ada sebagian ulama mengatakan, makanya sholat itu sing sregep jamaah. Lek kon sholat fardu dhewean terus goroh kon. Lambe mengucap hanya kepadamu kami menyembah. Wong dhewean kok kami. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Hei, dhewean kok kami. Seharusnya iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Tambah enggak sah salatmu. Ya, diwaca a'budu salate gak sah. Diwaca na'budu goroh. Milih yang mana? Ya na'budu tapi jamaah gitu. Kecuali sholat sunat. Wadzalika linuktatin latifah, itu karena suatu hikmah yang sangat lembut. Hiya, hikmah itu adalah i'tiraful abdi biqusurihi 'anil wuquf fi babi malikil muluk. Pengakuan seorang hamba dengan ketidakmampuannya, ketidakberaniannya berdiri sendiri di depan pintunya sang rajanya para raja. Rumangsa ngadeg dhewe sowan dhewe rawani ngejak bolo. Bukan iyyaka a'budu tapi iyyaka na'budu. Jadi wong salat dhewean iki kekendelen. Wong salat dhewean ini terlalu berani. Karo rodok goroh bareng. Wa talabihi al-isti'anah
wal hidayah mufradan, dan enggak beraninya dia minta pertolongan dan minta petunjuk, minta hidayah sendirian. Lek meturone duduk sendirian ya, bersatu ya. Hah? Kan begitu. Saya tidak berempat, tidak bertiga, tidak berdua, bersatu. Apa bersatu? Dewean. Duna sairil ibad, tanpa bersama hamba-hamba yang lain. Faka'annahu yaqul, seakan-akan orang sholat itu ngucap begini, Ya Rabb, ana abdun haqir dalil. Wahai Tuhanku, saya hamba yang hina, dalilun sama hina. La yaliqu bi an aqifa hadzal mauqif fi munajatika bimufrati. Tidak pantas aku berdiri di tempat berdiri yang mulia ini untuk matur langsung munajat langsung kepadamu bimufrati dengan sendirian. Bal ana andammu ila silkil muwahhidin. Akan tetapi saya mesti bergabung bersama-sama golongannya kaum yang bertauhid. Makanya kalau zaman di Jayapura, di mana-mana, sekampung masih sendirian, segera cari teman berdakwah. Dapat satu, dapat dua, nah nanti sholat sudah tidak sendirian. Wa ad'uka ma'ahum, dan aku berdoa kepadamu ya Allah, ma'ahum bersama golongan muwahhidin itu. Fataqabbal du'ai ma'ahum, maka terimalah doaku bersama mereka. Fanahnu jami'an na'buduka, kami semua bersama-sama, enggak sendirian, menyembah engkau, wa nasta'inu bik, dan minta pertolongan dengan engkau. Nah, kayak begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya enggak berani sendirian. Wa taqdimul maf'ul 'alal fi'li, mendahulukan maf'ul iyyaka atas fi'ilnya, seharusnya gimana? Na'buduka, ya kan? Tapi didahulukan maf'ulnya, jadi iyyaka na'budu. Maknanya hanya, sungguh hanya kepadamu kami menyembah, sungguh hanya kepadamu kami minta pertolongan. Yufidul qasra wa takhsis. Mendahulukan maf'ul itu memberi faedah pembatasan, hanya. Wa takhsis, dan mengkhususkan. Especially, this pray especially for you ya Allah. Penyembahan ini khusus hanya kepadamu. Kama fi qawlihi, seperti dalam firman Allah, wa iyaya farhabun. Gimana? Hanya kepadakulah farhabun. Hendaknya kalian takut. Jangan takut kepada yang lain. Kama yufidu ta'zim wal ihtimam bih. Seperti juga mendahulukan maf'ul itu memberi faedah mengagungkan Allah dan lebih memperhatikan Allah, maf'ul yang didahulukan itu. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, maknahu na'buduka wa la na'budu ghairak. Maknanya apa? Kami menyembah panjenengan tok dan kami tidak menyembah yang lain selain panjenengan. Qala al-Qurtubi, in qila lima qaddamal maf'ul iyyaka 'alal fi'li. Jika ditanya, dikatakan, kenapa Allah dahulukan maf'ul iyyaka atas fi'ilnya na'budu? Qila lahu, dikatakan pada si penanya, ihtimaman, karena lebih
lebih memperhatikan. Wa sya'nul Arab, Jawa juga beda kan. Aku memaksud kau. Yang satunya, kaulah yang kumaksud. Beda apa enggak? Beda. Aku mencintai kamu, itu masih mungkin cinta yang lain. Kaulah yang kucintai. Berarti enggak ada yang lain. Lebih. Wa sya'nul Arab taqdimul aham. Kebiasaan orang Arab itu mendahulukan yang lebih penting. Ya enggak Arab tok, Jawa juga sama. Yudhkar anna a'rabiyan sabba akhar. Diceritakan, sungguh ada seorang badui memisui, memaki-maki yang lain. Fa'arada al-masbubu anhu. Lalu orang yang dipisui itu a'rada mengo berpaling, enggak ngereken. Anhu kepada dia. Jadi kayak model Gus Dur. Dipisui gak ngereken, emang gue pikirin gitu aja kok. Repot. Kayak enggak ada apa-apa itu. Akhirnya yang misu ini gregetan. Sing tak pisui iki kon. Kon sing tak pisui. Kok gak rumong? Gak rumus. Itu maf'ulnya didahulukan. Kon yang kami pisui itu. Dipisui enggak ngereken. Faqala lahu sab. Lalu berkatalah kepada yang dipisui, as-sabu orang yang misuh, iyyaka a'ni, kaulah yang aku maksudkan. Faqala lahu akhar. Lalu yang lain juga ganti berucap, wa angka urid, kau yang aku palingi. Sing tak pisui. Terus sing saya ngucap, kon sing gak tak reken. Sudah ngerti lek dipisui, tapi memang sengaja enggak direken. Bahwa dia enggak direken ini ora rumangsa, njaluk direken. Sing tak pisui iki kon. Kon ya sing gak tak reken iki ya kon. Faqaddama al-aham, maka dua-duanya si orang Badui itu mendahulukan lafaz mana yang lebih penting. Ya. Wa aidan li alla yataqaddama dzikrul abdi wal ibadah alal ma'bud. Alasannya lagi kenapa iyahu didahulukan iyaka, agar penyebutan hamba dan ibadah tidak mendahului Allah yang disembah. Fala yajuzu na'buduka wa nasta'inuka. Tidak boleh sholat pakai kalimat na'buduka wa nasta'inuka wala na'budu iyyaka. Tidak boleh juga pakai kalimat na'budu iyyaka atau nasta'inu iyyaka. Wa innama yuttaba'u lafdzul Qur'an. Akan tetapi yang diikuti hanyalah lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ad'u fataqabbal malaqi waghfir khataaya wa kasir waraqi. Pinter iki. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah, adu'u aku berdoa. Fataqabbal maka terimalah malakin DP ku ini, merengek-rengekku ini. Waghfir khataaya, dan ampunilah kesalahan-kesalahanku. Dan jangan lupa, wa katsir waraqi, dan perbanyaklah duitku. Pinter ndongone ya. Hah? Salawat sing pinter. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuzakki bihan nufus wa tukatsiru bihal fulus wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuzakki bihan nufus, terus wa tukatsiru bihal fulus wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi manfus. Ngawur. Mansub.
Mana contohnya? Bukan ad'u iyyaka, tapi iyyaka ad'u. Iyyaka ad'u fataqabbal malaki waghfir khataaya wa kassir waraqi. Wa qarraral isma, dan Allah mengulang-ulangi nama iyyaka. Iyyakanya disebut 2 kali, iyyaka na'budu, ulangi lagi, wa iyyaka nas li alla yutawahhama, supaya tidak disangka keliru, iyyaka na'budu wa nasta'inu ghairaka. Kalau iyyakanya 1 tok, jangan ada yang salah sangka, terus dikiranya hanya kepadamu kami menyembah, tapi kepada selain kamu kami minta pertolongan. Ya salah, ya. Supaya enggak terjadi salah sangka, sekalian isimnya sebut 2 kali. Mana? Iyyaka na'budu, sebut lagi. Wa iyyaka nasta'in. Untuk menghilangkan kemungkinan salah sangka itu. Al-Latifatul Ashirah, hikmah yang ke-10. Nasaban ni'mata ilallah, Allah kaitkan kenikmatan langsung kepada Allah. Memberi nikmat itu apik apa elek? Halo. Memberi nikmat itu baik apa jelek? Baik. Memberi rahmat baik apa jelek? Baik. Memberi hidayah baik apa jelek? Nah, karenanya Allah langsung disebut an'amta. An'amta, Allahnya langsung. Anta itu Allah. Walam yansub, dan Allah tidak menisbatkan al-idlal, penyesatan, wal ghadab, murka, tidak dinisbatkan kepada Allah. Falam yaqul, dalam surat Fatihah, Allah tidak berfirman, ghadibta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Seharusnya piye? Rungokno aja nglamun. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil ladzina ghadibta alaihim. Seharusnya begitu lek urut. Ya. Terus jalan orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah, bukan jalan orang-orang yang kau murkai ya Allah, bukan pula jalan orang-orang yang kau sesatkan ya Allah. Kan ngono kalimat itu. Kalau dibuat linier, tapi enggak linier. Jalan orang-orang yang kau beri kenikmatan, bukan jalan orang yang dimurkai. Allahnya enggak disebut. Bukan pula jalan orang yang sesat. Padahal seharusnya kalau linier, jalan orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang kau murkai, bukan pula jalan orang yang kau sesatkan. Berarti untuk yang baik-baik memberi nikmat dinisbatkan kepada Allah. Yang enggak baik-baik enggak boleh dinisbatkan kepada Allah. Di zaman orang oleh ngucap, ini buah yang enak-enak, manis-manis ciptaan Allah. Betul. Mangga, pohon yang bermanfaat ciptaan Allah, betul. Tapi ojo ngucap, taek iya ciptaan Allah, ojo ngono tak kambleng. Sekalipun sejatinya semuanya ciptaan Allah, tapi jangan khusus barang elek itu dikaitkan dengan Allah. Ya. Enggak diadab zaman. Falam yaqulu, Allah tidak berfirman ghadibta alaihim, juga tidak berfirman adlaltahum, ya, wa dzalika jarin ala tariqi ta'limil adab. Itu berlaku dengan alasan mengajarkan tata krama ma'allahi, bersama Gusti Allah. Mana tata keramanya? Barang yang baik-baik dikaitkan Allah langsung,
barang yang tidak baik jangan disebut Allah. Haitsu la yansibu syarra ilaihi. Sekiranya seorang hamba jangan menisbatkan keburukan kepada Allah, tapi adaban, bukan akidah, bukan hakikoh, tapi adaban sebagai tata krama. Wa in kana minhu, meskipun sejatinya semuanya dari Allah, tapi takdirnya, ya, takdirnya dari Allah semua, tapi adabnya jangan kau sebut. Ora oleh bocah santri, Mas lapo gak ngaji, takdir Allah. Lapo kon gak sholat, takdir Allah. Sese keamanan ini gregetan, kon keliandang kampleng nih. Takon kon, lapo ngampleng aku, takdir. Oh, sembarang-barang takdir. Akhirnya kampleng ya, takdir kapok kon. Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian mengucap, al khairu kulluhu biyadaik wa syarru laisa ilaik. Nah, kebaikan semua ada di tanganmu ya Allah, keburukan tidak mungkin dinisbatkan kepadamu. Enggak boleh. Fahuwa kaqaulihi ta'ala, hal ini seperti firman Allah Ta'ala lewat lesan penuturan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dia Allah disebut yang menciptakan aku, lalu dia Allah yang memberi hidayah ni padaku. Menciptakan baik, baik Allahnya disebut. Memberi hidayah, baik Allahnya disebut. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia Allah yang memberi minum makan aku, dia pula yang memberi minum aku. Baik tak? Disebut. Nah, wa idza maridtu, jika aku sakit. Sakit itu baik apa enggak? Enggak baik. Makanya Allah enggak disebut. Andai paralel, seharusnya begini. Dia yang menciptakan aku, dia yang memberi hidayah aku, dia yang memberi minum aku, dia yang memberi makan aku, dan jika dia membuatku sakit, dia pula yang menyembuhkan aku. Ojo ngono, dia yang membuatku sakit, kurang ajar. Ya, di sini cukup jika aku sakit. Ya, seakan-akan sakit itu salahku dewe. Fahuwa yasfin, maka dia Allah yang menyembuhkan ni aku. Falam yaqul, Ibrahim tidak mengucap apa? Wa idza amrodoni, jika Allah membuatku sakit, enggak. Kenapa mengucap begitu? Adaban, karena bertata krama. Wa kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, ala lisani mu'minil jin, lewat penuturan jin-jin mukmin. Kalau zaman enggak duwe tata krama ngene, kalah karo jin. Jin mukmin ini sing duwe tata krama. Mana tata kramanya? Wa anna la nadri asarrun urida bimang fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada. Sungguh kami jin-jin tidak tahu asarun apakah keburukan urida yang akan ditimpakan, dimaksudkan biman orang-orang fil ardi yang ada di bumi. Lihat, asarun, sarun itu musibah, barang enggak baik tak? Kalimatnya dibuat majhul, urida. Urida ditimpakan, dimaksudkan. Tapi barang menyebut yang baik, am arada bihim rabbuhum rasada. Ataukah Tuhan mereka Allah menghendaki kebaikan. Nah, barang menyebut rasada, kebaikan, Rabbnya disebut. Itu namanya tata krama. Falam yaqulu mu'minil jin, jin-jin mukmin tidak mengucap asarrun aradallah, kurang ajar. Apakah keburukan yang Allah kehendaki kang niku? Tapi majhul, asarrun urida, bukan asarrun aradallah. Paham? Fatadabbarhu,
renungkan hal ini. Fa innahu daqiq, sungguh hal ini adalah sangat jeli, sangat jelimet, sangat lembut. Kalau ngantuk enggak paham. At-Daqaiq al-Bayaniyah fi suratil Fatihah. Al-Fatihah.